Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim wa bihaqqi qalbina Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana ya Allah tuhan arifin wa faqihna fid-din wa 'allimna taqul wa hdina sawa'i sabil. Ya muqallibal qulub wa absar Sabit qulub ala dinik wa ala ta'atik. Alhamdulillah wa syukur ala kulli hal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah merasakan nikmat kehidupan yang dan besar pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat hambanya. Berkhusus pada diri kita, keluarga dan keturunan kita. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini kita masih diberikan dalam keadaan sehat walafiat, serta dikeluarkan keimanan serta keselamatan kita. Mudah-mudahan memberikan daging di tubuh kita sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sudah kita sampaikan, sudah kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga dan para sahabatnya dan para pengikut yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat yang istiqomah dalam menghidupkan serta menjalankan sunnah Nabi kita, agar kita selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, keluarga, sahabat, famili, keturunan kita, rezeki kita serta pekerjaan kita di dunia dan nanti di akhirat, khususnya di yaumul kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapat satu ummah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para alim mendapat para sahabat, para hujah, para tokoh masyarakat, para sepuh bersepuh, para tuan dan yang berusaha kuat, yang tak terkecuali mudah-mudahan yang datangkan kita selalu mendapat ridho serta ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus ketua masyarakat para ustaz setelah dirasa masih lainnya sebuah khusus untuk akhir di bawah saat ini dua sebuah saat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat rezeki yang halal, yang berkah, yang barokah, tauhid wal batin, wal dunya wal akhirah, wal akhirah. Walabi wajib jadi umat yang berjuang bersama
ولكم صالحا والحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف الكتاب السنة ونفعنا في علومنا بدرجة الأنقال. Dalam membahas di dalam kitab Islam di Badrasul Rasyad, masuklah babul nihayati wa tawabi'iha wa istima'iha. Sebelum kita membahas bab Qiyadul Marid, jelaskan bab tentang menengok atau melihat orang yang sakit. Nah, juga banyak pahala-pahala seseorang yang melihat atau bertemu orang yang sedang sakit. Dan orang pun mendapatkan pahala yang tertimpa musibah atau penyakit, tapi didasari dengan kesabaran. Kesabaran itulah yang akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita bahas babu nihayati wa tawabiha wa istima'iha. Bab menjelaskan nihayati, orang yang ditinggalkan meninggal dunia. Ya, ini bab menjelaskan orang yang ditinggalkan orang meninggal dunia. Ya, bagaimana kalau seseorang ditinggalkan kepada saudaranya atau kerabatnya atau keluarganya yang dicintai. Nihayati dia nangis, ya, atau di dalam penyesalannya. Boleh diri seseorang sepi apabila ditinggal oleh kerabatnya atau saudaranya atau yang dia cintai. Tapi tidak boleh nihayati. Nihayati itu berlebihan, ya, sampai dia melakukan sesuatu yang tak pantas dilakukan. Terus watawalilah, dan ada yang mengikuti, ya, dia langsung dia cakap-cakap, segalanya. Watinaiha, dan juga yang orang dengerin aja, bukan dicegah, bukan dilarang, tapi didiemin aja. Ini bagaimana nih seseorang jika ditinggal seseorang kerabatnya atau saudaranya atau yang dia cintai, nah dia melebihi daripada yang tidak diinginkan. Ya, sedih boleh, ya. Karena Nabi pun bersedih ditinggal anaknya, ya. Ya, apalagi ditinggal istrinya, terus ditinggal kakeknya, maka dijadikan berwujud lalu bersedihan. Nah, bagaimana akhlaknya seseorang? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Musa Al-Ash'ari annahu qala, dari Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari,
Karena bahwasanya beliau berkata, "Anna bariku mimman bari abdiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya beliau Abu Musa Asy'ari yang biasa kita kenal di sini, ya beliau Abu Musa Asy'ari kita ikuti bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah. Anak bahwasanya beliau berkata, "Ana bariku, saya membebaskan atau lepas tanggung jawab." Nah, kita akan mengikuti mazhabnya Abu Musa Al-Asy'ari. Masuk di dalam akidah, di dalam akidah, keyakinan. Tapi kalau dalam bermazhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam berakidah, keyakinan, nah kita mengikuti Abu Musa Al-Asy'ari. Maka beliau mengatakan, "Anna bariku, saya lepas tanggung jawab. Mimman bagi seseorang bari amin Rasulullah yang tidak bertanggung jawab minhu dari perbuatan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diajarkan, yang tidak dianjurkan oleh baginda Nabi. Jadi walaupun banyak yang mengikuti akidah beliau, tapi beliau tidak bertanggung jawab. Lepas dari tanggung jawab tersebut, jika seseorang yang tidak bertanggung jawab apa yang dilakukan atau yang dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna bahwasanya Rasulullah SAW bariku lepas tanggung jawab, tidak tanggung jawab Rasulullah. Dari apa? Dengan solikot, dari seorang perempuan. Biasanya kan kebanyakan yang melakukan ditinggal seseorang atau dicintai yang biasanya itu seorang perempuan biasanya berlebihan. Berlebihan. Umpamanya baru ditinggal sama hewan kesayangan dia, nggak makan sehari atau 2 hari, nah itu kan bukan berlebihan. Sedih boleh ini, tapi jangan sampai membahayakan diri sendiri. Nah itu yang nggak boleh juga tuh yang Karbala. Nah itu nggak boleh tuh. Sampai bisa kan mungkin begini. Makanya yang mengikuti mazhab Imam Abu Asy'ari, beliau lepas tanggung jawab, sehingga tanggung jawab lalu melakukan seperti yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, apa Rasulullah melakukan Ai dirosiha kita musibati wasabati kalisobiha, yaitu dirosiha kepalanya, duduk jadi tinggalin bawaan, pukul diri sendiri, itu nggak boleh. Yang kita sama perempuan kelewatan. Makanya di sini babnya buat tabiuhan, buat timauhan. Orang yang tidak mengikuti dan mendengarkan. Nah, bagaimana ditindak tidak sampai seperti itu. Dalam musibah tidak mendapat musibah. Tidak dapat musibah. Bukan musibah kepada manusia aja, karena kepada hewan kesayangan yang dia pelihara begini kayak mati. Kelebihan dari itu. Makan atau dia mengurung di dalam kamar bili-bili buah. Atau ditinggal, nah begitu.
belum jadi suami istrinya, ditinggal baru pacaran, repot ini. Ya, lewatkan dan belum apa lagi. Ya, wasaqati aidi zawjiha. Satu bajunya coba-coba. Ya, dipukul-pukul, mau bahaya. Wahuma dan juga keluarganya. Membukhari dari Ibnu Mas'ud dari Syekh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Syekh Mas'ud di dalam sabda Rasul, "Laisa minna man la ta'amal hududa wa saqal tuyur wa na'amila wa tajliyah." Laisa minna bukan termasuk golonganku atau golongan Nabi. Ya. Tidak akan mendapat suatu syafaat ya di dalam golonganku nanti. Bagi siapa man kaumal hudud, orang yang mengangkat pipinya di dalam berduka cita, ya. Jadi ditinggal yang dicintai itu siapa? Nangisnya berlebihan, ya, sampai nampak mobil ini. Wakan kalau dan juga merobek-robek, ya, merusak pakaiannya. Wadaka bila wajahnya dan dia memanggil-manggil seperti orang-orang jahiliyah yang pada tinggal kamu, ya pulang, kenapa begini, ya pulang, kenapa begini, kenapa mati duluan, bukan saya duluan, gitu. Ada gitu saja, ya. Kan masih muda, saya udah tua, kenapa yang muda dulu mati yang tua? Ya, kira ditawarin nggak mau, kayak gitu. Saya kira ada mati baru tahu gitu, repot. Ya, tawarin duluan nggak mau, kan belakangan. Nah, pokok dia mati duluan, dia kan masih muda begitu. Ya, nah ini. Kenapa? Ini kuasa bid'ahwatnya jadi dia berwarna dari dia begitu. Ya. Wahai melihat dan mereka yang menghakim dari ibadah di dalam sabda Rasul ada tiga. Golongan minal kufri billah, dari dia berkufur, ya, kufur nikmat, ya, sifatnya bukan orangnya, ya. Maksudnya dia bisa dikatakan sifat kufur ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama, sang kunci, turul komisi. Sang kunci itu menyobek-nyobek yang pertama. Turul komisi, ya, coba-coba kenapa? Alhamdulillah bisa menjadi kekufuran, ya, bisa menyebabkan kekufuran. Wanihaya tuh, ya, nihaya, ya, dia nangisnya berlebihan, ya, nangisnya berlebihan, atau sedihnya juga berlebihan, ya, nihaya, ya, keraguan, ya, namanya ini, ya, orang meninggal dengan butuh doa, bukan butuh tangisan, apalagi penyesalan, nggak butuh ya, butuhnya jadi doakan, ya, makanya nggak boleh, ya, makanya banyak ini nanti seperti perempuan mulu, ya, begitu, kenapa dia begini, nggak butuh doain. Karena yang dia butuhkan bagi mayat itu membutuhkan doa, bukan tangisan, ya. Yang
melebihi yang kalau bahasa saya apa lebay gitu ya, wah lebay ya. Waqaman kenasari dan dia melempar kotoran ya di nasabi dalam kotoran ya itu kotoran ya. Nah ini yang harus kita cegah ya, kita cegah ya, jangan sampai ya sampai orang melakukan seperti itu ya. Dan yang tidak kuat itu soal perempuan, tapi harus banyak pendampingan ya, yang terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Pada orang meninggal itu terbaik ya. Daripada alhamdulillah dia cacat seumur hidup kan. Nah, gitu. Jadi Allah yang berikan terbaik. Wahai Majah dan berada di Majah ayat min al-jahiliyah. Kata Imam Majah dalam sabda Rasul di ayat min al-jahiliyah. Ya. Merata ya, berlebihan di dalam tangisan min al-jahiliyah, suatu perintah atau kelakuan yang dikerjakan jahiliyah orang-orang bodoh. Ya, orang bodoh. Kenapa? Wa inna nahiyata idza mata falam tatuha. Dan sesungguhnya nahiyat orang yang mengantarnya melewati kesedihan atau tangisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai, idza mata atau dia meninggal, falam tatuha, dia tidak bertobat, bukan tidak ingin, ya. Takut dia kelewatan, ikut-ikutan, nah, ya kan? Ya, dosa muncul aja, paling muncul kemana? Ya, kan gitu ya. Ya muncul kan gitu lah. Kan harus dampingi. Ya. Kalau bahasanya apa? Psikoterapi ya, psikoterapi dampingi ya. Jangan sampai kelewatan. Kalau tidak walam atau tidak makan dan orang tersebut meninggal, walam atau yang belum sempat dia bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pekerjaan kelakuan yang dilakukan. Bagaimana? Allah berhak, maka Allah akan memberikan suatu pemutus. Ya. Lahat bagi seorang yang melakukan di ayat ini, siapa bajunya yang dia pakai mengkotorkan ya, dari setiap titik atau setiap potongan wadirkan dan menjadikan suatu potongan pakaian itu minlahbin nabi ya, dari cepretan atau bentuk neraka. Jadi gambarannya ada seseorang ya, ini ayat ya, berpindah yang sudah ditinggalkan oleh dia cintai. Datanglah setan frustasi dia, dia bunuh diri, sudah yang nyusul aja umpama itu. Ya. Nah sebelum dia taubat, ini nggak sempat taubat. Nah Allah memberikan suatu waqan, siksaan buat dia. Ya, bajunya yang dia pakai dari yang dia bunuh diri, ya, sebab melebihi hayat, ya, bersedihnya kelebihan, maka dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menyiksa dia dari pakaian yang dia pakai. Nanti pakaian itu dibuat bentuk ya, titik-titik
dari api neraka. Ya, qatran wadir'an min lahabin, ya, jadi bentuk dari neraka. Makanya dampingin, ya, khususnya bagi perempuan. Ya. Kita dampingin, ketika sesuatu yang dia cintai, yang dia ingin, ya, dampingin. Ya, tersedih silakan, ya, bersedih silakan, tapi jangan kelewatan. Wallahi naqatul ibadah inna hadhihi nawafil bij'al yawmal qiyamah sabaya. Meriwayatkan Imam Tabrani, inna hadhihi, sesungguhnya nanti ada kelompok seorang perempuan nawafil bij'al yawmal qiyamah. Ya. Dia menjadi meratap, dia tinggalkan nih seorang perempuan yang berilmu. Nanti di yaumul qiyamah akan dijadikan yawmal qiyamah, maka seseorang ini nanti akan dijadikan di yaumul qiyamah apa? Sampai ada jadikan dua saf. Ya. Jadi orang-orang yang seorang perempuan yang kalau nanti bisa berpihak tinggal yang dicintai, ya. Nanti itu nanti di yaumul qiyamah akan dijadikan dua saf, dua barisan. Ya, sampai di jahanam, di dalam neraka jahanam. Jadi saf. Saf pertama, saf kedua. Saful karyani wa saful karyani. Jadi ada saf golongan sebelah kanan, barisannya ada saf barisan sebelah kiri. Ya, juga nanti yang orang-orang yang dimana ketika di dunia ditinggalkan oleh saudaranya atau yang dicintai siapapun, bukan manusia aja, ya, misalnya melihara sesuatu, ya kan, melihara sesuatu, ditinggal, wah dia berlebihan begini. Nah, nanti ditinggalin mana dibuat apa? Saf kanan, bahasa sebelah kanan, bahasa sebelah kiri. Wasabul ayat. Terus bayan jannah alanna. Mereka ini saf kanan, barisan sebelah kanan dan sebelah kiri, bayan jannah alanna, sama-sama teriak. Yang teriak. Seperti apa? Karena akan bakul kilat. Seperti anjing menggonggong. Kalau lagi ngomong, itu, ya kan? Jadi main saut-sautan, ya. Kalau guru enak ya, dengerinnya, bagi guru moral, saut-sautannya nanti. Nah ini apa? Kilat anjing, ya. Jadi nanti Allah jadikan di neraka jahanam dibalikkan sebelah kanan dan bahasa sebelah kiri. Nah ini apa? Sama-sama teriak. Wah, teriakan dia itu nih waktu di dunia digambarkan kata Nabi kamatan bahul, ya seperti bagaimana anjing ini berbonggong, kan gitu. Ya, nah ini gambarannya. Ya, alhamdulillah. Ya, sampai. Wa Abu Dawud dan riwayat Imam Dawud. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nahihatal wal mustami'at. Rasulullah melaknat, ya, menyumpahi, ya, sumpah dengan kejelekan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? An-nahihatal, orang yang, ya, menangis berlebihan. Terus walaupun mustami'at, dan orang yang dengerin. Ya, seperti gambaran orang yang menjual barang haram, yang menjual dan membeli. Ya, masih keluar nggak pakai, ya, tetap dapat laknatan, kutukan. Ya, dapat kutukan dari, ya. Saya nggak pakai, ya,
Saya cuma hanya menjual gitu, tetap ya dia dapat makna. Sama di sini ya, dia hanya mendengar ini saja. Ya, dia hanya bilang angkat pilih. Berapa sih uangnya? Banyak. Ya, perlu kita apa? Kita kasih arahan. Ya, perlu kita cerita alih, nanti juga keluarnya, kan gitu kan? Dia masuk kamar, kunci, wah, dia mau ya, sampai besok mau keluar juga. Nah, itu nanti tuh orang dia yang melaksanakan dan juga yang mendengarkan rintihan itu mendapat rahmatan. Makanya dampingi, ya, yang sampai terjadi. Ya. Hampir laki-laki jarang ya, karena menggunakan perempuan. Maka di sini sebutin perempuan pun daripada bagian hati. Wahyu Majah, wahifat. Dan meriwayatkan Ibnu Majah wahifat dan Nabi Muhammad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu la'ana khawfisata wajahat wa safrata jaybah wa da'iyata biwil wa tuhul. Rasulullah melaknat, ya, mengutuk, ya, bagi siapa? Khawfisatan wajahat, bagi seorang perempuan yang mencatat jawab, ya, nggak terima, nggak terima, ya, ditinggal oleh kekasihnya atau yang dicintainya, ya, dilaknat oleh Rasulullah. Khawfisatan wajahat. Seorang perempuan ditinggal oleh sesuatu yang dia cintai, terus dia catat-catat mukanya. Wajah berkelanjutan dan juga merobek-robek, kebahan bajunya, lengannya. Ya, kenapa bisa begini, kenapa ini? Terus wadahnya terluai dan dia memanggil-manggil, ya, berduet dengan suatu kejadian. Ya. Kenapa kau bisa begini? Kenapa begini? Ya. Jadi mungkin kalau bahasa Indonesia, mungkin. Nah, tahu kan kebiasaannya. Dia biasanya nggak begini, kok jadi begini. Nah, jadi sesuatu yang terjadi kepada seseorang tersebut, nah, kemudian diungkit-ungkit, ya, dia harusnya begini, dia harusnya begini, ya, kalau udah begini, nah itu, ya. Jadi, nah itu makanya didampingi, diberi keterangan, ya, dan sampai sesuatu yang timbul, ya, kepada orang tersebut, ya, khususnya ini perempuan. Maksudnya perempuan. Wa aku nahu an-Ibrahim min mubarakati. Ya. Dan riwayat dari Imam Dawud, ya, bahwasanya an-Ibrahim dari kalangan seorang perempuan. Minal mubarakati, ya, yang mubaikat, ya, dia mubaikat. Baikat itu apa ya? Nah, ikrar, ya, dibaikat dia berjanji, ya, janji, ya. Ada seorang perempuan membaikatnya, berjanji, ya. Apa yang orang yang Nabi maka pada Rasulullah SAW fil makrumi ada di lapangan Rasulullah SAW. Ya. Jadi ada dia menceritakan seorang perempuan membaikat, dia berjanji pernah melakukan seperti ini. Ya. Dia pernah melakukan seperti ini. Ya. Makanya dari Imam Dawud bahwasanya ada Ibrahim dengan membaikat, ada seorang perempuan membaikat, ya, berjanji berikrar
Orang dengan ucapan dia bima, sebagaimana yang dia lakukan, yang dia kerjakan, akhola, ya, alaina, yang mana telah diperintahkan atau dilakukan alaina kepada saya oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermaksud di dalam perkara kebaikan. Jadi gambarannya perempuan ini ya, dia berikrar tidak mau melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi dia akan melakukan sesuatu yang baik. Allah diakhir alaina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah itu pernah memberikan suatu kebaikan. Ya, jangan melakukan seperti apa? Anda isya wajah. Jangan engkau memukul, melukai wajahnya. Saya tidak lagi, kalau begitu di perempuannya nih, saya tidak lagi melakukan yang memukul muka kalau ditinggal oleh seseorang. Anak Nabi tawar, terus wajahnya dua wajah, dan juga sehingga bakal panggil lagi. Mungkin lagi yang telah terjadi. Terus walau aku ujian dan juga kan saya sobek lagi. Pakaian yang saya gunakan dan saya ini saya sobek lagi. Terus walau tiba dan juga kan aku menunjukkan penyesalan gitu. Ya, banyak penyesalan. Itu ada seorang perempuan datang kepada wanita Nabi, dia berikan, dia memberikan dirinya tidak akan melakukan apa-apa yang tidak baik di dalam dirinya, tidak baik di dalam dirinya kalau ditinggal oleh seseorang yang dia cintai. Wasai sebenarnya syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa al-mayit? Akan jadi tambahan. Al-mayit bagi si mayit yu'adzabu fil qabr bima biha alaihi. Si mayit ini akan ditambahkan apa yang akan diadab, disiksa. Ya, di mana berkabur? Di dalam kubur. Bima dengan apa? Apa niha alaihi, orang yang melaksanakan atau mengerjakan ya alaihi atas perkara tersebut. Jadi naudzubillah nih, ada orang meninggal dunia, bukan dapat ketenangan si mayit, tapi mendapat siksaan. Maka didampingi sudah kita ikhlas, kita doakan itu. Jangan kita melukai diri kita dan imbasnya kepada mayitnya. Dan kita nyiksa diri, nyiksa diri. Nah, dapat imbasnya Tuhan ke mayitnya juga. Maka di sini diwajibkan oleh al-mayit ya ada usul qauli iman niat alaihi. Ya, jadi si mayit ini ya bukan mendapat ketenangan, bukan dapat kenyamanan di dalam kubur, tapi mendapat siksaan. Ya. Sebab apa? Dari sebab yang dia tinggalkan, kerabatnya, saudaranya, atau siapanya, ini dia melakukan niat. Ya, penyesalannya kelebihan. Ya, penyesalan kelebihan. Ya. Maka ada perbedaan antara azabul qabr dan fitnatul qabr. Ya.
Itu dijelaskan kalau di kitab Nihayatul apa? Nihayatul Talibin, ya. Itu ada al-farq bainal azabul qabri wa fitnatul qabr. Ada perbedaan. Jadi perbedaan fitnatul qabr, yaitu fitnatul qabr ini adalah as-su'al min mayit. Ya. Soal di lain. Nah, ada berkobar ini di dalam kelakuannya yang dikerjakan. Ya. Jadi makanya kan Nabi memberikan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil qabr. Ya Allah, saya berlindung dari fitnah qabr dan adzabil qabr. Ya, saya berlindung dari fitnahnya di dalam kubur dan juga di dalam azab kubur. Ya. Nah ini kalau kita sampai ya, jenazah mayat ini tenang, ya, di dalam kuburannya tidak lagi mendapat tambahan siksaan yang dilakukan, ya, makanya jangan lakukan nihayah, ya, nihayah, ya, itu berarti. Watermini mamin medi yamudu wayakulu bagiin wayakulu wayakulu wasmadana. Nah ini ada seorang ya, nanti lagi ya. Imam Tirmidzi menjelaskan mamin medi apa-apa yang ditinggalkan oleh si mayit di jenazah, yamudu dia meninggal, wayakulu bagiin dan kayak maka di sekelilingnya, pada sekelilingnya masih hidup, ya, bukan sekelilingnya di kuburan, bukan. Ya masih kayak lagi, ya, dan sekeliling yang di tajiah atau yang ditinggalkan, kayak lagi, kayak waspada. Maka orang yang masih hidup itu yang berlebihan, dia merasa waspada. Ya. Waspada itu dia ada suatu apa yang kalau bahasa kita jadi meninggal tapi sesuatu ada kegantengan, kecantikan. Ya. Wah, kenapa dia menikah? Jadi kan cantik orang kami itu, ya. Jadi orang buat sembarang, ya. Dia mati, sayang banget, dia cantik, begitu harus ya. Namanya gitu ya. Ya. Apa dia mati, dia cantik banget, mati kan? Yang itu, ya kan? Ya. Terus wacana ada di antara dunia, yang mana dia? Yang banget ya, gak cantik, dia mati lah, gitu. Kayak ini nih, tahu juga ya, apa penyanyi dulu tahu berapa tuh ya? Ini siapa semua? Ya, ada tuh ya penyanyi ya, ya. Nah, ya. Kalau gitu masih muda begini kan, nah ini, ya. Nanti kalau Allah terbaca ya. Kita boleh, nah ini padahal dari itu dan seterusnya, sebut dari sebut mobil, ya. Illa kepada dua kalau Allah malaikat, Allah mengutus malaikat. Illa kecuali jadi udah mati disanjung kan begitu, ya. Udah mati sanjung bukan disanjung akhirnya. Baiknya kesandung, ya kan? Bila kecuali Allah ini maka Allah mewakilkan malaikat, malaikat untuk apa? Ya simani akala untuk ya memberikan suatu siksaan, ya. Ya simani akala ya telah mengapa ya udah jadi ini ya. Nanti Allah yang jadi sesuatu kita pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
boleh bersedih, boleh ya, boleh bersedih, tapi jangan kelebihan ya. Berpodok ini sudah tidak masalah ya. Apalagi pada fotonya terus ya, jangan sudah ya. Ya, nanti akhirnya dibantu masyarakat udah gini timbul ya, dan kita doain itu baik aja ya. Al-Bukhari dan menurutkan Imam Bukhari An-Nu'man bin Bashir insyaallah ya. Bagaimana nih ceritanya nanti ada seorang Umiyah pernah pingsan ya, bagaimana nanti kita akan bahas malam yang akan datang. Mudah-mudahan kita keluar dari sana kami keturunan Allah berikan kekuatan keimanan dan jaga keislaman di dalam kehidupan yang baik di dunia maupun nanti kelak di yaumil qiyamah. Menghadap Allah membawa keimanan serta keislaman dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد يا رسول الله. اللهم بحق الفاتحة والفاتحة والموجة الشرفات والحبة الشرفات وجعلنا أولادنا وذريتنا وأزواجنا وعلى إخواننا وجيراننا من أهل الخير في قلوبنا بطاعتك ورسولك وبالعلم ظاهر باطنا بك رزقا حلالا طيبا واسعا بذلك ولا نصب الدين والدنيا والآخرة دعوة فيها سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.